Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati, Sanggup 130200234 dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja proyek dari tugas rekayasa perangkat lunak. Proyek 1 yaitu tentang studi kasus pengembangan software dengan metode waterfall. Metode waterfall adalah suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada metodologi waterfall adalah sebagai berikut. Analisis kebutuhan perangkat lunak, proses pengumpulan kebutuhan intensifkan dan difokuskan khusus pada perangkat lunak untuk memahami sifat program yang dibangun. Rekayasa perangkat lunak harus memahami domain informasi, tingkat laku, unjuk kerja, dan antarmuka yang diperlukan untuk didokumentasi dan dilihat dengan pelanggan. Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang berfokus pada 4 atribut sebagai program yang berbeda: terstruktur data, arsitektur perangkat lunak, referensitas, interface, dan detail, prosedural proses desain menerjemahkan syarat kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas. Sebelum dimulai pemunculan kode, sebagai persyaratan desain didokumentasi dan menjadi sebagai dari konfigurasi perangkat lunak. Generasi kode. Desain harus diterjemahkan dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Langkah membantu kode melakukan tugas ini jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap. Pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanik. Pengujian. Proses pengujian dilakukan pada logika internal untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal fungsional untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. Pemeliharaan. Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dikarenakan mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. 2. Metode pengembangan perangkat lunak. Model metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak sendiri dapat dilakukan melalui
melalui berbagai metode. Sedikitnya ada 6 metode yang paling banyak digunakan oleh para pengembang perangkat lunak. Keenam metode tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini. 1. Requirement analysis, system design, implementasi, testing, deployment, maintenance. Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan. Proses diantaranya komunikasi, planning, metode modeling, konstruksi, dan developer. Komunikasi merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahan kepada perangkat lunak, bersama-sama mengumpulkan data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, mengizinkan pada proses perancang dimulai dengan merumuskan estimasi kerja kebutuhan sumber daya serta perencanaan alur kerja, berlanjut dengan tahapan perancangan terstruktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa program. Konstruktif juga mencangkup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Alasan dalam metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari metode ini adalah untuk memandu pengembangan melalui berbagai tahapan pengembangan, memastikan kualitas, mengelola risiko, dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Metode prototype, list to customer, bleed, reverse markup, customer text driver markup. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada leads to customer, dan yang ketiga itu ada refresh markup, yang dimana dari ketiga ini ada yang menggunakan customer dan text driver. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purawarpa.
Istilah ini tersebut berarti model awal antar rancangan sementara yang lebih membutuhkan sebagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype, dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembangan. Lalu tim akan merancangkan sistem yang mengerjakan purawarpa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diharapkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan mereferensi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika referensi selesai dan telah diterima, berita perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dalam proses uji coba dengan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Metode spiral. Metode spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototipe dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya, metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan telah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah tahapan. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhan kepada pengembangan perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang dianggap. Metode RAID atau RAID merupakan singkatan dari Rapid Apply Content Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan intervitas dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tentang waktu dan efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAID dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak baik pelanggan maupun pengembangan tersebut lebih secara aktif dalam setiap proses sehingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahapan yang semuanya padat: identifikasi, tujuan, dan langsung diiring dengan komunikasi dan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif
dalam setiap perumusannya. Proses ini menjadi tahapan awal dari metode erat. Tahapan kedua masih melibatkan semua pihak, yaitu proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan pelanggan atau pengguna. Ikut terjun dalam penguji coba perangkat lunak. Perbaikan pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Ketika pengguna terpuaskan dengan desain perangkat lunak setelah melalui berbagai perbaikan, seluruh perbaikan berubahlah proses kerja menginjak pada tahapan terakhir, yaitu implementasi desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Metode Agile. Induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Yang membahas tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode Agile. Metode Agile merupakan berskala besar. Metode ini tergolong mondar karena menekankan pada improvisasi dan adaptif. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perancangan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerja. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena perangkat lunak. Pengembangan kebutuhan data-data penting dari pekerja ini telah lalu untuk melakukan perbaikan secara tersusun menerus. Dokumentasi yang baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengembangan dalam perbaiki sistem atau perangkat lunak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk tugas proyek tentang studi kasus pengembangan software dalam waterfall. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mencintai kamu apa